warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Wardina Swedi, ST, MT, dosen tetap pada program studi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal di Politeknik Maritim AMI Makassar dengan NIDN 0910018801 dan NUPTK 844266672370112. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana teknik perkapalan dan magister teknik perkapalan. Video ini sebagai proses dalam mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saat ini saya melakukan penyusunan dokumen pernyataan data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Kegiatan saya sebagai dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan berfokus pada Dharma pengajaran dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Termodinamika 2. Mata kuliah ini saya bawakan di 2 program studi, yaitu program studi permesinan kapal dan program studi teknologi rekayasa permesinan kapal. Deskripsi mata kuliah Termodinamika 2 adalah mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip lanjutan termodinamika, termasuk hukum kedua termodinamika, entropi, efisiensi siklus daya dan pendingin, serta penerapan siklus termodinamika pada mesin pembakaran dalam dan sistem refrigerasi. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menganalisis kinerja sistem termal dan fluida dalam konteks permesinan kapal dengan pendekatan kuantitatif dan sistematis. Pokok bahasan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, hukum termodinamika kedua. Yang kedua, entropi. Yang ketiga, mesin Carnot. Yang keempat, siklus Rankine. Yang kelima, siklus Otto dan Diesel. Yang keenam, sistem refrigerasi. Dan yang terakhir, mesin pembakaran dalam. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu CPMK pertama menjelaskan hukum kedua termodinamika dan konsep entropi dalam sistem terbuka dan tertutup. CPMK 2 menganalisis siklus termodinamika, daya dan pendingin secara teoritis. CPMK 3 membandingkan efisiensi sistem termal ideal dan nyata berdasarkan prinsip termodinamika. CPMK 4 adalah menyusun dan mempresentasikan analisis sistem energi dalam bentuk laporan tertulis. Mata kuliah ini terdapat 16 pertemuan, di mana setiap pertemuan mengandung 1 sub CPMK. Pada pertemuan 8 dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan 16 dilaksanakan ujian akhir semester. Sub CPMK yang dimaksud yaitu sub CPMK 1 mampu menjelaskan hukum kedua termodinamika dan proses irreversible.
Sub CPMK 2 mampu menjelaskan konsep entropi. Sub CPMK 3 mampu menghitung entropi pada sistem tertutup dan terbuka. Sub CPMK 4 mampu menganalisis efisiensi mesin kernel. Sub CPMK 5 mampu menjelaskan siklus Rankine sederhana. Sub CPMK 6 mampu menganalisis modifikasi siklus Rankine. Sub CPMK 7 mampu menjelaskan siklus Otto dan diesel. Sub CPMK 8 mampu menjelaskan prinsip dasar siklus pendingin. Sub CPMK 9 mampu menghitung COP sistem refrigerasi. Sub CPMK 10 mampu menganalisis sistem refrigerasi aktual. Sub CPMK 11 mampu menganalisis mesin pembakaran dalam secara teoritis. Sub CPMK 12 mampu menjelaskan kehilangan energi dalam sistem nyata. Sub CPMK 13 mampu menyusun laporan hasil analisis. Sub CPMK 14 mampu mempresentasikan hasil analisis sistem refrigerasi. Saya menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang menitik beratkan pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Dalam kelas saya, mahasiswa didorong untuk yang pertama, berpikir kritis dan sistematis melalui studi kasus nyata. Yang kedua, mahasiswa didorong untuk berpraktek langsung dengan simulasi sederhana maupun pengukuran data aktual di laboratorium. Yang ketiga, mahasiswa didorong untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim yang sangat penting dalam dunia kerja di industri kapal. Saya percaya bahwa mata kuliah ini dapat menjadi jembatan penting antara teori dasar termodinamika dengan aplikasi langsung di lapangan, terutama dalam sistem mesin kapal dan instalasi teknis lainnya. Dengan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya untuk meningkatkan efisiensi sistem, menurunkan emisi, dan mendukung praktik maritim yang berkelanjutan. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Termodinamika 2 pada pertemuan pertama, yaitu hukum termodinamika kedua dan proses reversible atau irreversible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu sehat dan diberi keberkahan dalam menerima materi kita hari ini. Tapi sebelum itu, harap Danton untuk memimpin doa bersama. Silakan Danton. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa dengan baik. Oke, terima kasih ya. Sekarang saya mau absen dulu. Abdil Alindamu. Ada Bu. Oke, Adam Sabir. Ayo Bu. Oke, Adrian Pratama. Oke, Febrianto. Febrianto ada? Oke, Muhammad Ikram. Ada Bu. Ada ya. Muhammad
Hadir Bu. Oke, Rizal Patandung. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Terus kemarin masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya materinya apa? Ya Bu. Oke, Konsep dasar hukum termodinamika 2 Bu. oke betul. Jadi saya sudah melihat tugas-tugasnya kalian dan saya juga sudah menilai. Alhamdulillah semuanya sudah kumpul tugasnya ya. Dari materi kita untuk pertemuan kali ini yaitu proses reversible dan irreversible serta konsep entropi. Nah, jadi diharapkan setelah perkuliahan kali ini Taruna dapat membandingkan proses reversible dan irreversible. Yang kedua, Taruna mampu menjelaskan konsep entropi dalam sistem massa atur. Yang ketiga, Taruna dapat menghitung nilai entropi pada sistem tertutup. Nah, ini sistem tertutup nanti bisa kita namakan juga adalah massa atur. Oke. Merujuk ke materi sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya yang konsep dasar termodinamika 2, proses termodinamika adalah perubahan kondisi sistem. Sistem di sini tekanan, suhu, volume atau energi dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi ada dua, reversible dan irreversible. Jadi kenapa ini penting untuk kita pahami? Karena dalam menganalisis untuk efisiensi dan perubahan energi dalam sistem teknik, jadi kita gunakan di mesin kapal. Nah, ini penting kita pahami. Kemudian kita masuk ke proses reversible. Dan tadi kita bahas apa itu reversible. Nah, kita lihat di sini. Proses reversible adalah proses ideal yang dapat dibalik tanpa meninggalkan perubahan pada sistem atau lingkungannya. Jadi dia selalu stabil. Jadi kita bisa lihat karakteristiknya. Dia lambat atau quasi-statif. Tetapi karena dia lambat, makanya dia setimbang. Bukan seimbang, beda ya? Setimbang. Setimbang itu sama rata, tidak ada perubahan. Kalau seimbang kan beda kan? Kedua, karakteristiknya tidak ada gesekannya, tidak ada turbulensinya, tidak ada. Kemudian yang terakhir, tidak kehilangan energi. Jadi energi kan kalau di mesin itu kehilangan energi kayak panas, toh? Di mesin itu panas, hilang energinya berapa persen, bahan bakar hilang berapa persen. Nah itu kalau proses reversible dia tidak ada kehilangan energi sama sekali. Oke? Jadi contohnya proses reversible ini kita bisa lihat dari ekspansi atau kompresi isentropik gas ideal. Jadi nanti kita bahas apa itu gas ideal. Kemudian proses isotermal ideal atau perubahan volume pada suhu konstan secara sangat lambat berdasarkan karakteristiknya. Ada yang mau bertanya dulu? Ya Bu. Oke. Mengapa proses reversible penting dalam analisis termodinamika? Nah, kenapa ini penting kira-kira? Kenapa kita harus pelajari proses reversible? Kenapa? Karena proses reversible ini digunakan sebagai acuan perbandingan untuk menilai efisiensi pada mesin. Jadi perbandingannya kalau proses reversible ini bagaimana, kalau irreversible itu bagaimana. Jadi acuannya kita menggunakan ini untuk menilai efisiensi. Jadi penting kita pelajarinya. Yang kedua, pentingnya kenapa? Karena dia digunakan dalam menganalisis di siklus termodinamika ideal. Nah, kita pakai proses reversible.
Oke, sudah paham? Tahu dulu. Oke, kita lanjut. Yang kedua tadi proses irreversible. Nah, apa itu? Proses nyata. Tadi proses Tidak nyata. efisien. Nah, masalah. Jadi ini proses nyata, tadi proses efisien. Itu bedanya. Jadi tidak kita pahami di sini efisien sama tidak efisien, bukan. Nyata atau tidak nyata, bukan. Ya. Jadi proses reversible itu efisiensi, sedangkan proses irreversible itu nyata. Nyata artinya kita bisa lihat dia kehilangan energi, kita bisa lihat bagaimana proses pembakarannya, kita bisa lihat nyata. Hah? Nah, proses nyata dalam termodinamika yang tidak dapat dibalik tanpa menyebabkan perubahan permanen pada sistem atau lingkungannya. Itu kayak bahan bakar, dia akan kehilangan. Kalau panas kan menguap, toh bahan bakar. Nah, jadi faktor-faktor penyebab ini gesekan mekanis, kan? Tergesek-gesek panas, aus, toh? Kalau mesin, toh? Nah, aus itu kalau gesekan terus dia aus terkikis, kan? Nah, perpindahan panas. Jadi kalau semakin panas dia menguap. Ada perluasan bebas, reaksi kimia tak seimbang atau kejutan tekan atau shock. Jadi tiba-tiba langsung melonjak panasnya, biasa tiba-tiba langsung meledakkah? Apakah? Jadi di dalam dunia permesingan kapal kita bisa lihat apa implikasinya proses irreversible ini. Terjadi tanpa pertukaran massa. Jadi sudah ada beberapa rumus ini yang kita akan gunakan, ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dulu. Apa perbedaan reversible dan irreversible dalam aspek kecepatan proses? Saya bisa jawab. Tahu. Oke. Kalau reversible prosesnya sangat lambat atau positif, sedangkan irreversible prosesnya cepat tapi tidak seimbang. Oke, nice. Nah, jadi jawaban tadi kita bisa lihat dari tabel perbandingan. Ada tadi kita pelajari tabel perbandingan, kan? Yuk. Nah, jadi kita bisa lihat dari situ. Oke, pertanyaan kedua. Siklus apa yang digunakan dalam reversible? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Oke. Siklus Otto. Oke, mantap. Jadi kira-kira ini materinya sudah dipahami, ya? Yuk. Nah, berhubung materinya telah dipahami, mari kita latihan soal dulu. Oke? Jadi ada rumus tadi yang kita gunakan untuk terakhir. Rumus yang ini. Nah, kita coba latihan dulu menghitung perubahan entropi. Apa yang bisa saya kerjakan di atas? Oke. Dan pelan-pelan, ya. Pakai rumus yang sebelumnya kita lihat, perubahan entropi gas ideal. Ini penyelesaiannya. Oke. T2, P1 juga Pin P2, P1. Rumusnya benar. Ya, Bu. Kemudian dimasukkan nilainya. Nah, P2 T1 500 300 0, oke. Penyelesaiannya 0,314 kilojoule per kali K. Oke, mantap, nice. Lihat semuanya. Jadi hari ini materi kita kali ini kita simpulkan bahwa reversible itu efisien, delta SS apa?
entropi. Entropi. Sama dengan nol. Irreversible itu entropinya lebih dari nol. Entropinya apa? Sebagai alat ukur keteraturan energi dan arah proses. Oke. Jadi kesimpulan terakhir yaitu perhitungan entropi yang tadi kita lakukan penting dalam evaluasi siklus termodinamika. Evaluasi siklus ini termasuk tadi semua adalah efisiensi. Jadi terima kasih atas atensi dan feedback dari kalian semua pada materi kita hari ini. Saya harap bukan hanya hari ini saja kalian semangat seperti ini ya. Pertemuan selanjutnya mata kuliah apapun juga kalian bisa fokus seperti ini. Saya yakin insya Allah cepat dipahami materinya dan juga dapat menyelesaikan latihan soalnya atau tugas-tugasnya seperti tadi ya. Untuk itu saya akan memberikan sedikit tugas ya untuk materi kita hari ini. Tugasnya adalah membuat laporan tentang proses irreversible pada sistem mesin kapal. Kemudian sertakan analisis entropi. Tadi kita sudah pelajari kan kalau proses irreversible itu di sistem mesin kapal banyak terjadi yang gesekan, gesekan, panas dan sebagainya. Jadi buat laporannya, ya, dibuat individu. Jadi setelah selesai materi ini, kan ini materi tentang massa atur, entropi pada proses sistem massa atur. Jadi materi selanjutnya kita akan membahas tentang entropi dalam proses sistem volume atur. Tadi kan massa. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan pelajari entropi dalam proses sistem volume atur. Semoga ilmu kita bermanfaat, bukan untuk hanya di kehidupan nyata kita, bukan hanya untuk mengejar nilai, tetapi bisa kita amalkan atau kita bisa gunakan di dunia nyata ini. Ya, jadi jangan disimpan hanya untuk diri kita sendiri. Oke? Terus semangat belajar. Jangan kendor, jangan ada mata kuliah yang disuka, ada yang tidak disuka. Kan? Kalau fokus kalian seperti ini, insya Allah semua pasti akan selesai dengan cepat. Saya mohon maaf apabila selama saya memaparkan materi ini ada kesalahan baik lisan atau tindakan tadi yang tidak berkenan ya, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses video pembelajaran ini sebagai dokumentasi proses pembelajaran yang saya laksanakan dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Video ini disusun untuk memberikan gambaran objektif mengenai implementasi kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian pembelajaran mata kuliah yang mencerminkan komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama pada dharma pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen untuk senantiasa menjaga mutu proses pembelajaran melalui pendekatan yang terstruktur, partisipatif, dan berpusat pada mahasiswa, dengan tetap mengacu pada standar akademik dan kebijakan institusi pendidikan tinggi. Saya menyadari bahwa perbaikan dan pengembangan
adalah bagian dari proses akademik yang berkelanjutan. Dengan dokumentasi ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi dalam menunjukkan akuntabilitas kinerja sebagai dosen, sekaligus menjadi sarana refleksi untuk peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga video ini memberikan kesan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.